Terima kasih rekan Alfa yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memandu acara Talk Sun ini, ya. Talk show santai, santuy ya, bahasa Ina diketik nanti santuy katanya, santuy coy begitu. Oke, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mana suaranya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, tentu saja kita sebagai umat Islam memiliki kekhasan mengucapkan salam, afsus salam, mengucapkan salam, menebarkan salam, apalagi dalam sebuah majlis, dan memang akan menjadi wajib hukumnya bagi yang mendengar, kecuali salamnya sholat, ya. Kalau salam sholat, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ahli kubur dan salamnya ahli kubur. Baik, untuk kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami dalam acara ini, kami ucapkan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini malam Ahad dengan cuaca yang luar biasa, dengan sepoi-sepoi angin gitu kan, angin buatan. Memang ini sengaja kita buat sedemikian nyaman. Ya, ada kipas angin di sini untuk membuat nyaman jamaah. Hari ini adalah hari di mana kita akan menyimak bersama sebuah tema kajian yang sangat menarik melalui langgam irama Al-Quran adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kedua profil pembicara kita sudah dikenalkan di sini. Selamat malam Ustaz Muzammil. Alhamdulillah. Boleh dipegang mic-nya barangkali satu-satu. Kita akan talk show, artinya kita akan ngobrol saja, tapi disimak oleh hadirin wal hadirat, kaum muslim kaum muslimat, serta dia akan diambil hikmah serta manfaatnya. Talk show santuy ini dimana akan mengupas dan memotivasi kita semua para ahlul Quran lebih mencintai Allah melalui irama bacaan Al-Quran yang indah. Di sini panitia sudah menyediakan beberapa materi pertanyaan yang mungkin akan secara bergiliran dijawab oleh kedua pemateri, dan mohon juga disimak, semoga menjadi manfaat. Kemudian juga di akhir sesi nanti ada pembacaan kalam ilahi, ya, langgam bacaan Al-Quran yang demikian banyak. Dan kita di Masjidul Falah ini sudah secara rutin juga diselenggarakan pembelajaran langgam bacaan Al-Quran, yaitu setiap Kamis malam atau malam Jumat bersama Ustaz Kris. Oke, pertanyaan pertama Ustaz, untuk Ustaz Muzammil terlebih dahulu, apa dasar atau landasan pentingnya membaca Al-Quran serta mengindahkan suaranya? Kenapa kalau bacaan Al-Quran itu harus bagus bacaannya? Ada nggak alasannya Ustaz? Silakan Ustaz. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil, surah saya ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tertil. Apa makna tertil? Ada yang tahu tertil itu artinya apa? Apa? Kalau diterjemah artinya apa? Perlahan-lahan, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
pernah menyampaikan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Itu bacaan yang tartil. Dari istilah tajwidul huruf diambil kata tajwidnya, sehingga ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran hari ini kita kenal dengan ilmu tajwid. Asalnya dari situ. Teori-teori dalam ilmu tajwid, Matan Jazari, Matan Tufatul Atfal, itu ada sekitar 2 abad setelah Quran diturunkan. Di zaman Nabi nggak ada istilah tajwid, sehingga hari ini kalau kita belajar ilmu tajwid, para ulama mengatakan hukumnya adalah fardhu kifayah. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, wajib sesuai dengan aturan yang ada dalam ilmu tajwid. Bisa dipahami di sini? Jadi, kalaupun kita nggak hafal pembagian nun mati, hukum mim mati, hukum mati, kita nggak tahu nun mati ketemu bal, hukumnya iqlab. Kalau kamu ketemunya, maka ijab. Kalau nggak tahu itu nggak apa-apa. Tapi wajib ketika membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya, seperti bacaan Rasulullah, bacaan yang kama uzil. Ini yang pertama, bacaan yang tartil. Kemudian artinya yang perlahan-lahan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bacaan Rasulullah itu memang lambat, perlahan-lahan karena menghayati bacaannya, karena melengkungi maknanya. Itu tujuan tartil yang kedua. Setelah sifat bacaannya benar, yang pertama sesuai dengan tajwid, yang kedua merenungi bacaannya. Baru yang ketiga disempurnakan dengan taranni sesuai dengan anjuran Nabi dalam sebuah hadis, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak melakukan Al-Quran, yang tidak bersantun dengan Al-Quran. Kemudian Imam Ibnu Katsir mencantumkan kisah salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, di dalam tafsir surah Al-Muzammil ayat 4 tadi. Sudah pernah tahu teman-teman gimana kisah Abu Musa? Suatu malam Rasulullah melewati rumah Abu Musa. Terdengar Abu Musa al-Ash'ari sedang melantunkan Al-Quran. Nabi menghentikan langkahnya dan menikmati bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi bersabda, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari Allah anugerahkan suara min mazamiri ali Daud, dari seruling keluarga Daud. Jadi saking indahnya bacaan Quran Abu Musa dipuji sama Nabi. Kemudian yang kedua, dalam riwayat juga ada seorang sahabat Nabi yang lain yang bernama Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Suatu waktu melakukan safar bersama anaknya, mengendarai seekor unta. Beristirahat di tengah padang pasir, di tengah gurun, ditambahkan untanya. Anaknya tidur beristirahat, sementara Usaid bin Hudayr melantunkan Al-Quran. Ketika Usaid bin Hudayr melantunkan Al-Quran, untanya ribut. Berhenti baca Qurannya, diam lagi untanya. Ngaji lagi, ribut lagi. Berhenti lagi, diam lagi. Ternyata yang menyebabkan untanya ribut adalah ketika Usaid bin Hudayr melantunkan Al-Quran, awan di malam hari sampai silau bercahaya. Akhirnya Usaid tidak melanjutkan bacaan Qurannya karena khawatir mengganggu ataupun membangunkan anaknya yang sedang beristirahat. Kejadian aneh ini diadukan kepada Rasulullah. Saya riwayatkan secara makna, kemudian Rasulullah bersabda, tahukah engkau apa yang kau lihat itu? Itu adalah malaikat yang turun ke dunia karena ingin menyimak lantunan Al-Quran yang sangat indah. Jadi dari dua kisah ini menginspirasi saya pribadi untuk menghias Al-Quran dengan suara semampu kita, tanpa mengabaikan tajwidnya, tanpa mengabaikan tadaburnya, melainkan taranni itu bersenandung dengan Quran itu adalah melengkapi, menyempurnakan. Bukan juga itu yang jadi fokus utama kita. Kita kejar iramanya habis-habisan, tapi tajwidnya rusak. Kita kejar iramanya habis-habisan, tapi kita nggak tadabbur. Makin kita ngaji, makin keras hati kita. Suara saya ini yang paling bagus, saya ini yang paling terkenal, diundang kemana-mana. Saya kalau juara internasional, bukan untuk ini kita membaca Al-Quran. Karena Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling ngerti tafsir,
pernah berkata, pernah meriwayatkan bagaimana baca Al-Quran yang paling baik. Baca Al-Quran yang paling baik adalah yang ketika engkau mendengarkannya, engkau tahu bahwa ia takut kepada Allah. Bacaan yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Bacaan yang sampai ke hati. Jangan sampai hanya di lisan saja atau hanya di pendengaran saja. Kalau begitu, orang-orang Khawarij pun membaca Al-Quran, kata Nabi. Yaqra'una Al-Quran, tapi apa yang terjadi? Wala yujawizuha najirahum, tapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. Dan kita ngaji, gimana itu yang dikatakan bacaan Al-Quran dengan irama baterainya atas. Dengan irama kita mencintai Allah. Dengan irama Quran kita mencintai Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Otomatis dengan begitu kita belajar untuk mencintai Allah. Jadi saya memaknai irama Quran itu seperti itu. Tafadni bil Quran sesuai dengan anjuran Nabi, Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Bahkan ada seorang ulama menafsirkan hadis ini dengan zayyinu aswatakum bil Quran, dibalik. Bukan sekedar hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, tapi dibalik, hiasilah suara-suara kalian dengan Quran justru. Yang mengatakan ini siapa? Imam Abu Bakar Al-Kalabadi, wafat tahun 380 Hijriah. Jadi suara kita lah sebenarnya yang perlu dihias dengan Quran, karena Quran itu indah, Quran itu mukjizat. Percuma punya suara bagus kalau nggak pernah dipakai ngaji. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam. Masya Allah, sudah dijelaskan tadi dari kutipan kisah yang disampaikan betapa Al-Quran memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan hidayah dengan baguskan suaranya. Sehingga seringkali ada terjadi fenomena, kenapa sih kamu sholatnya jauh-jauh ke Al-Latif? Soalnya imamnya enak bacaannya gitu. Kenapa sih kamu sholatnya senang di masjid A, B, dan C? Barangkali terkadang yang menjadi motivasinya karena bacaan imamnya yang indah, merdu, dan bagus. Bahkan tadi ada ungkapan yang disampaikan, man lam yatadhanna bil Qur'an falaysa minna. Ada sebuah ancaman kalau enggak membaguskan bacaan Al-Quran, enggak golongan kami. Nah, jadi memang membaca Al-Quran dengan bagus dan indah itu boleh jadi sebuah keharusan. Betapapun mempelajari ilmu tajwidnya adalah tadi fardu kifayah Ustaz ya. Teorinya. Nah, tapi prakteknya fardu ain. Sehingga kita bisa dihadapkan dengan sebuah kaidah, man la yatimu illa bihi fa huwa wajib, kalau begitu ungkapannya. Sesuatu yang tidak sempurna karenanya, maka sesuatu itu bisa menjadi wajib karenanya. Begitu.